Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Mutakin. Saya dari kelas Humas 1 semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit presentasi mengenai tantangan dan peluang humas di era digital. Sebelum itu, PowerPoint ini saya buat berdasarkan dari makalah yang sudah saya buat juga. Uh, Untuk selebihnya saya melakukan presentasi ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah tugas Humas Pemasaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nunu Ibnu Idat MSI selaku dosen Humas Pemasaran. Apa itu era digital? Secara epistemologi atau secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua teknologi yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Jadi bisa dibilang era digital itu adalah era globalisasi dalam arti semuanya serba mudah, serba efisien dan serba gampang semuanya. Dan juga bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Lalu saya akan membahas aktivitas humas di era digital. Praktisi PR digital atau humas digital menciptakan dan menjaga citra positif dengan menampilkan pesan-pesan brand organisasi di media internet seperti website, blog, media konvergensi, dan media sosial lainnya. Selain itu, aktivitas dalam PR digital juga meliputi hal-hal seperti mendengarkan percakapan publik tentang brand di media sosial, mendeteksi isu-isu media sosial yang dapat mempengaruhi brand, dan menciptakan konten brand yang menarik bagi publik. Lalu saya akan membahas tentang tantangan humas di era digital. Jadi tantangan pertama adalah bertumbuhnya high-tech healthcare, komunikasi internal, investor relation, mergernya perusahaan hingga profesional service dan public affairs. Pertumbuhan di sektor tersebut tentu saja akan berdampak pada perubahan yang harus dihadapi oleh para profesional humas. Saya akan membahas tentang tantangan kedua. Jadi tantangan keduanya adalah globalisasi. Nah, salah satunya juga memiliki pengetahuan akan bahasa dan budaya dari berbagai negara menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan maupun klien. Yang terakhir ada tantangan ketiga. Tantangan ketiga itu adalah riset. Jadi dibutuhkan sebuah riset dan parameter yang rasional di balik setiap program utama public relation. Lalu saya akan membahas tentang humas di masa depan atau di masa yang akan datang, bisa dibilang gitu. Memandang masa depan profesi public relation dengan sikap optimis tentu membawa berbagai konsekuensi terutama terkait kompetensi yang dibutuhkan profesi public relation. Dimulai dari era revolusi industri 4.0 sejalan dengan perkembangan public relation bermula dari public relation 1.0 sampai dengan public relation 4.0. Jadi menunjukkan perkembangan fungsi dan tugas public relation sesuai masanya. Apakah artinya profesi public relation akan tergantikan dengan teknologi-teknologi yang baru di atas? Jadi jawabannya adalah tidak. Memang tidak dapat dipungkiri ada beberapa pekerjaan PR yang akan tergantikan teknologi, big data dan artificial intelligence seperti clipping, berita, social listening, dan media monitoring, media relationship dan stakeholder relationship, serta penyebaran rilis. Lalu saya akan menjelaskan tentang peran humas di era digital. Secara cepat, perkembangan media online menjelma menjadi sebuah kebutuhan primer di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses informasi dan kecepatan dalam mengupdate informasi jika dibandingkan dengan media konvensional. Hal inilah juga yang menjadi dampak dari disrupsi di bidang komunikasi, namun hal tersebut tentu bisa menjadi tantangan yang sangat menarik bagi seorang public relation dalam menghadapi era disrupsi ini.
Pergeseran media konvensional menjadi media online tentu sangat bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan fungsi dan peran dari PR itu sendiri. Lalu saya akan membahas tentang manfaat humas digital. Jadi aktivitas PR telah diakui lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan-pesan brand kepada publik bila dibandingkan dengan iklan. Apalagi humas digital memungkinkan brand-brand untuk berbicara melalui media sosial yang mereka punya. Selain manfaat ekonomis, PR digital juga bermanfaat untuk mendeteksi potensi isu yang berkaitan dengan brand di internet, lalu merespon isu lebih dini sehingga dapat mencegah krisis. Bisa juga dengan menyebarluaskan konten secara publik sehingga kesadaran publik meningkat. Nah, dengan PR digital, hubungan komunikasi antara brand dan organisasi dan publiknya terus terjaga dan saling menguntungkan. Lalu yang terakhir ada konsep humas digital. PR digital tidak jauh berbeda dengan PR konvensional, yakni proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Namun yang membuat keduanya berbeda adalah media komunikasinya. Bila PR konvensional mengerjakan event serta publikasi di media konvensional, PR digital lebih banyak menggunakan media berbasis internet. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan yang positif, hubungan yang baik, dan meningkatkan visibilitas brand dan juga organisasi. Nah, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai PowerPoint yang sudah saya buat ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.